Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya, channel Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara termudah membuat latar belakang masalah yang biasanya terletak di bab 1. Ini saya akan mengasih tahu Anda bagaimana tips termudahnya membuat latar belakang masalah. Nah, sebelum itu, karena ini banyak problem-problem yang terjadi di mahasiswa ketika dia itu kesulitan dalam menyusun paragraf di situ, dan juga kesulitan dalam menyusun kata-kata, hingga akhirnya ketika dihantamkan dengan metode piramid atau enggak metode umum ke khusus atau deduktif umum dulu baru ke khusus mengerucut khusus, hingga terjadi seperti piramida terbalik. Ini sangat kebingungan sekali mahasiswa itu. Jadi saya rasakan itu juga, dan juga saya melihat sebenarnya bisa kok ya, cuma dia belum tahu ketika itu bagaimana caranya mengerjakannya. Oke, tidak usah bertele-tele lagi. Daripada Anda bingung dari penjelasan dosen atau bingung dari baca-baca buku tapi tetap tidak bisa membuat pendahuluan atau tidak bisa membuat latar belakang masalah, mari kita simak. Dan bagi Anda yang sedang mengerjakan skripsi, terutama di latar belakang, utamakan Anda harus segera memegang laptop Anda. Dan bagi Anda yang akan nanti menggarap skripsi atau mengerjakan skripsi, simak baik-baik. Dan bagi Anda misalnya dosen pembimbing, apabila menjadi tambahan bisa Anda pakai. Oke, mari kita simak videonya. Kali ini kita buka, saya sudah menyiapkan di sini ada file di Word. Di sini saya sudah menyiapkan file di Word. Sebenarnya saya menyimpelkan sesuatu yang rumit. Jadi saya buat simple sesimpel mungkin. Aslinya ini adalah paramida terbalik yang dari deduktif ke umum ke khusus, tapi saya pecah jadi model pertanyaan-pertanyaan. Di sini ada 6 pertanyaan. 6 ini adalah suatu metode yang bisa Anda pakai. Jadi kalau kita bingung menulis paragraf, menyusun kata-kata, coba Anda jawab soal-soal ini, yang nantinya jawabannya itu nanti akan disusun. Setelah disusun, maka nanti akan menjadi suatu paragraf, yaitu suatu paragraf latar belakang. Simple kan? Jadi Anda cuma jawab 6 soal ini. Mari kita simak ini soalnya apa aja. Yang nomor 1, di sini sebelum mengerjakan ini, seharusnya Anda sudah mempunyai judul dulu. Jadi kalau Anda belum mempunyai judul, bisa simak di video saya yang satu ini, yang part yang awal ini. Oke, seharusnya Anda di sini kalau ingin mengerjakan soal ini, Anda harus mempunyai judul dulu, hingga nanti ada jawaban yang spesifik atau mengarah. Jadi di sini latar belakang ketika Anda sudah mempunyai judul, jadi tinggal kita rangkai aja di belakangnya ini judul pada soal ini ya. Misalnya saja saya pakai contoh judul pendidikan life skill di Madrasah Aliyah. Jadi saya mengambil judul pendidikan life skill di Madrasah Aliyah. Jadi begini, ketika kita benturkan pada soal yang pertama, nomor 1 ini harus Anda jawab ya. Alasan rasional Anda, misalnya alasan rasional Anda meneliti pendidikan life skill di Madrasah Aliyah ini apa? Nah, terus dijawab. Terus jelaskan kondisi ideal secara teori ya, secara teori pendidikan life skill di Madrasah Aliyah. Jadi saya menjawab dengan teori-teori atau enggak dari penjabaran-penjabaran. Terus yang ketiga, jelaskan kondisi secara aktual ya, di lapangan. Itu bagaimana pendidikan life skill ini yang ada di madrasah. Nah, ini yang nomor 3 harus kita jawab. Terus data yang harus dikemukakan untuk menyangkut kepada life skill ini data apa? Misalnya bisa berupa tabel ataupun bisa berupa tambahan teori-teori. Terus yang nomor 5 ini jelaskan temuan sebelumnya. Nah, ini saya menjelaskan penelitian sebelumnya dan temuannya itu apa, nanti saya jelaskan di sini. Terus karena alasan tersebut, maka penelitian mengambil judul. Nah, di sini yang terakhir semakin mengerucut. Judul mengambil judul itu karena apa? Oke. Mari kita jawab soalnya satu persatu untuk lebih jelasnya. Jadi kita jawab dulu soal nomor 1. Alasan secara rasional Anda meneliti pendidikan life skill di Madrasah Aliyah ini apa? Mari kita jawab.
Masalah besar yang sedang dihadapi bangsa kita adalah masalah kemiskinan dan masalah pengangguran. Masyarakat saat ini banyak yang tidak memiliki pekerjaan, baik sekolah maupun yang tidak sekolah, baik yang lulusan SMA maupun yang sarjana. Hal ini berdampak buruk pada perkembangan ekonomi baik lokal maupun nasional. Banyaknya pengangguran dikarenakan beberapa faktor. Oke, setelah ini nomor 1 alasan secara rasional Anda meneliti sudah dijawab. Kita lanjut ke nomor 2. Ini soalnya nomor 2, yaitu ini jelaskan kondisi cara ideal teori ini. Ini biasanya menyangkut pada penjelasan semi penjabaran, semi teori. Coba kita jawab dulu biar Anda lebih paham. Jelaskan kondisi ideal secara teori. Mulyasa mengatakan bahwa peserta didik harus dibekali dengan berbagai kemampuan sesuai dengan tuntutan zaman dan reformasi yang sedang bekerja guna menjawab tantangan globalisasi pada pembangunan. Oke, ini sudah jelaskan kondisi ideal. Kita lanjut ke ini soal nomor 3. Ini, nah, jelaskan kondisi aktual di lapangan. Ini jelaskan. Mari kita jawab bagaimana kondisi pendidikan life skill madrasah aliyah di lapangan. Mari kita jawab. Selama ini Madrasah Aliyah sebagai lembaga pendidikan Islam telah berkegiatan mengembangkan SDM untuk mencapai keunggulan, meski selama ini dapat dikatakan relatif terbatas pada bidang pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan Islam, Madrasah Aliyah telah berguna. Oke, setelah itu kita jawab yang nomor 4 ini. Yang nomor 4 ini kita akan jawab data yang harus dikemukakan untuk data tambahan untuk lebih agak menambah keyakinan si peneliti maupun si pembaca dalam mengerjakan ini skripsinya ini. Setelah itu kita lanjutkan ke ini nomor 5. Jelaskan temuan sebelumnya. Temuan sebelumnya itu yang pernah diteliti skripsinya apa? Kita jelaskan temuannya apa, kelebihannya apa, misalnya kita jelaskan seperti ini. Kita jawab saja. Menunjukkan bahwa sistem pembelajaran sambil bekerja dengan pandangan Aristotle memberikan stimulan terhadap siswa, memberikan respon terhadap latihan dengan semangat dalam mendidik. Nah, setelah itu kita menukik ke fokus kerucutnya paling kecil, yaitu kenapa alasan Anda mengambil penelitian ini. Mari kita jawab. Kemampuan panganan memiliki potensi Oke, setelah ini sudah jadi. Ini masih soal jawab. Tinggal kita merangkai satu persatu. Oke, ini sudah jadi nih. Kalau sudah seperti ini kan sudah ada alur, ada kerangkanya, jadi kemungkinan tidak nyambung ini sangat sedikit sekali karena sudah ada kerangkanya. Jalurnya nanti lewat mana sudah ada arahnya, jadi kemungkinan tersesat sangat kecil sekali. Tinggal kita hapus saja. Kita hapus ini misalnya soalnya ya, kita hapus soalnya. Nomor 2 tadi kita hapus juga soalnya. Ini kita hapus soalnya. Kondisi aktual di lapangan kita hapus. Yang data harus dikemukakan ini kita hapus. Terus hasil temuan sebelumnya kita hapus. Soalnya ya, soalnya yang kita hapus. Nah, ini kita hapus soalnya. Udah, setelah itu kita rapikan ini. Nah, sudah. Ini kalau kita pakai margin 2 cm ini sudah dapat 3 lembar. Kalau kita pakai margin 2. Ini karena saya pakai 1,5 karena biar terlihat oleh pemirsa. Nah, begini saja, simpel kan? Ini kalau kurang nyambung, ini dibetulkan kata depannya saja, karena ini sudah mengikuti jalur mengerucut tadi. Misalnya ini mulai dari lapangan pekerjaan sendiri. Nah, terus sebetulnya secara rasional, dan juga ini nanti ketika Anda menjawab soal, ini soal yang tadi, 6 soal tadi penting tadi, soal ini tadi, jadi harus yang lebih baik Anda setiap jawaban itu menyertakan referensi nanti yang Anda tulis seperti footnote, menunjukkan bahwa itu bukan hanya karangan sembarangan belaka. Maka Anda nanti ketika menyusun ini itu jangan mengarang cerita, malah mengarang cerita kesana kesini, akhirnya nggak nyambung. Kenapa? Alasan mahasiswa itu banyak yang bingung dan tidak bisa membuat latar belakang, bahkan
ketika sudah lulus skripsi, ujian skripsi pun itu ketika dia membuat latar belakang, itu gara-gara hasil copy paste dia membuat latar belakang lagi, itu masih kesulitan karena dia tidak tahu bersatu alur ceritanya, alur descriptionnya, atau ini tadi yang saya buat alur 6 pertanyaan tadi itu kalau kita dijawab, soalnya dihilangkan, digabungkan, nanti akan menjadi suatu paragraf yang menjadi latar belakang di sini ya, seperti latar belakang ini. Oke, mungkin tips saya bisa Anda tiru. Yang penting Anda tetap semangat, dan walaupun salah, karena ketika Anda menggarap skripsi, ketika Anda mengerjakan skripsi, Anda merasa disalahkan terus oleh dosen Anda, maka Anda akan selalu merasa terpuruk karena Anda merasa disalahkan. Tapi kalau Anda merasa bahwa dosen itu selalu memberi masukan Anda, walaupun menyalahkan, tapi itu ada masukannya, memberi masukan kepada Anda misalnya untuk Anda ikuti, hal itu yang membuat Anda itu semakin meningkat pengalaman dalam penelitian Anda. Jadi jangan Anda semakin kesal ketika Anda revisi. Jadi terus berjuang. Oke, kita lanjutkan ke part berikutnya untuk membahas pembahasan lebih lanjut. Tetap saksikan video saya dengan subscribe dan like juga apabila bermanfaat, dan apabila ada request Anda ingin lebih detail apa, bisa di kolom komen. Terima kasih, mungkin dari saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.